البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Keislaman para nabi dan rasul. Berarti mulai dari mana? Wa qala ta'ala wa idh qala Allahu ya Isa bin Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Dan ingatlah tatkala Allah bertanya, wahai Isa bin Maryam, tidak diketahui ayahnya, maka dinisbatkan kepada ibunya, apakah engkau mengatakan kepada umat manusia, jadikan aku dan ibuku sebagai dua sesembahan selain Allah? Ini kata para mufassirin, yaitu soal takri'i, pertanyaan untuk menghardik, untuk mencerca para penyembahnya. Walaupun bukan Nabi Isa yang berbuat, tapi ini di hadapan para penyembahnya, agar mereka tahu Allah mengingkari itu dan Isa pun mengingkari itu. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaqq. Nabi Isa menjawab, maha suci engkau, Allah tersucikan dari memiliki tandingan-tandingan dan sekutu-sekutu. Saya tidak berhak untuk mengucapkan sesuatu yang saya tidak memiliki hak di dalamnya. Ma yakunu, yaitu tidak layak. Tidak layak bagi saya untuk mengucapkan sesuatu yang saya tidak punya hak. Di situ, iya, hak uluhiyah dan rububiyah hanyalah milik Allah, bukan milik makhluk. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Apabila saya mengucapkan itu, niscaya engkau tahu. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, hujah terkuat adalah pengetahuan lawan bicara itu sendiri. Sebagaimana ucapan saudara-saudara Yusuf, kalian sudah mengetahui bahwasanya kami datang bukan untuk membuat kerusakan di bumi Mesir, dan bukan pula kami adalah pencuri. Kalian sudah tahu itu. Ini sebagai hujah. Nah, di sini Nabi Isa menggunakan pola itu. Kalau saya sampai mengucapkan itu, engkau sudah tahu ya Allah. Tak perlu engkau menanyakan itu. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau tahu apa yang ada di dalam diri saya, dan saya tidak tahu apa yang ada di dalam dirimu. Ini menunjukkan apa? Nabi Isa menetapkan Allah punya nafas, punya diri. Dan ini ma'ruf, dalil banyak sekali dalam Quran wa sunnah tentang masalah ini. Tidak seperti ucapan orang Mu'tazilah, Sumamah bin Ashraf, yang dia mengatakan 3 nabi itu mujassimah. Di antaranya adalah Nabi Musa tatkala mengatakan in hiya illa fitnatuk. Tidaklah peristiwa ini masalah apa itu? Masalah patung anak lembu kecuali fitnahmu. Ini dikatakan apa? Nabi Musa berarti menyerupakan Allah dengan jisim. Juga Nabi Isa tatkala mengatakan apa itu? Wala a'lamu ma fi nafsik. Saya tidak tahu apa yang ada dalam dirimu. Ditetapkannya nafas itu berarti Allah punya jisim. Nah, ini Nabi Isa mujassim, kata Mu'tazili itu. Dan Nabi yang ketiga adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang menanyakan di mana Allah, dan Allah istiwa di aras dan semacam itu. Berarti engkau ikut Nabi siapa? Wahai Sumamah, wahai orang Mu'tazilah. Na'udzubillah. Nabi-nabi dituduh sebagai mujassimah. Innaka anta allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha tahu tentang perkara gaib. Ma qultu lahum illa ma amartani bih. Saya tidak berkata kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan saya untuk mengucapkannya. Apa ternyata? Ani'budullaha rabbi wa rabbakum. An, yaitu antafsiriyah, yaitu saya berkata kepada Bani Israel, sembahlah Allah, Rabbku dan Rabb kalian. Tauhid rububiyah mewajibkan adanya tauhid uluhiyah. Jadi Nabi Isa menyuruh menyembah Allah, bukan menyembah dirinya sendiri. Baik. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman. Jadi inti dakwah para nabi dan rasul sama, yaitu tauhidullah di dalam ibadah. Maka nali basyarin ayyutiyahullahu alkitaba wal hukma wan nubuwah ayyaqula linnasi kunu ibadal li min dunillah. Tidak layak bagi manusia setelah Allah memberikan kepadanya kitab suci dan hukum, yaitu kemampuan untuk menegakkan hukum, menghukumi sesuatu. Sebagian mengatakan hukum di sini adalah ilmu tentang kehakiman dan pemutusan perkara. Dan Allah memberikan kepadanya kenabian, kemudian dia berkata pada umat manusia,
Jadilah kalian para hamba untukku selain untuk Allah. Naudzubillah. Jadi para rasul pasti mengajak untuk menyembah Allah, bukan menyembah ini dan itu. Tidak seperti ucapan sebagian orang, Zarathustra itu adalah nabinya orang-orang Majusi. Tayyib, kalau Zarathustra adalah nabi, tak mungkin menyuruh untuk menyembah dua Tuhan, Tuhan cahaya dan Tuhan kegelapan, atau mengagungkan api, itu mustahil. Mungkin ajaran Zarathustra yang dipesongkan, diselewengkan, atau ternyata Zarathustra bukan nabi. Ila qaulih, sampai pada ucapan firman Allah, wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba, yaitu tidak layak untuk nabi tadi memerintahkan kalian untuk kalian menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai rob-rob. Ayak murukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Apakah dia memerintahkan kalian melakukan kekufuran setelah kalian adalah kaum muslimin? Jadi semua nabi mengajak pada Islam dan semua nabi mengajak pada peribadatan pada Allah semata. Yang selain seperti itu berarti itu adalah kekufuran. Selesai dari akidah Tadmuriyah. Wa qala al-Imam Ibnu Rajab ad-Dimashqi rahimahullah, wal Islamul am, Islam yang umum, huwa dinullahi alladzi kana alaihi jami'ur rusul, adalah agama Allah yang mana para rasul, semua rasul itu ada di atasnya. Kama qala Nuh, seperti ucapan Nabi Nuh, wa umirtu an akuna minal muslimin, dan saya diperintahkan untuk menjadi termasuk dari kaum muslimin. Wa qala ta'ala, dan juga Allah mengatakan tentang nabi setelahnya, millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabl. Taib, min qabli hada. Taib. Min qablu wa fi hada. Taib. Yaitu agama ayah kalian, nenek moyang kalian, yaitu Ibrahim. Dialah yang menamakan kalian kepada kaum muslimin, menamakan kalian sebagai kaum muslimin sebelum wahyu yang ini. Wa qala ta'ala wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Ibrahim dan Yakub, yaitu apa? Ibrahim mewasiatkan agama yang sama tadi kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub mewasiatkan yang sama. Ya bani ya inna Allah astafa. Mestinya titik duanya hilang ya. Istafa bukan istofi. Inna Allah astafa lakumuddin. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan untuk kalian agama ini. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka jangan sekali-kali kalian mati kecuali sebagai kaum muslimin. Menghala ke sini. Darasnya ke sini, menghala ke sini. Mana bukunya? Satu pun tak dibawa bukunya. Iya, pas itu ambil buku lah. Wa qala an Yusuf, Allah berfirman menukilkan ucapan Nabi Yusuf, doa Nabi Yusuf, qal innahu qal fatiras samawati wal ard, wahai pencipta langit dan bumi, anta waliyyi fid dunya wal akhirah, engkau adalah pemimpin, pemelihara, pemberi rezeki, wali, yaitu yang memberikan rezeki, menjamin rezeki, dan seterusnya. Seperti yang ditafsirkan oleh Imam Asy-Syaukani di dalam kitab beliau Fathul Qadir. Ada tulis banyak-banyak. Mana tadi? Ini sudah. Kemudian fit dunya wal akhirah. Tawafani muslima, wafatkanlah saya sebagai seorang muslim. Jadi Nabi Yusuf juga beragama Islam. Wa alhiqni bisolihin, dan susulkanlah saya, gabungkanlah saya kepada orang-orang soleh. Dikatakan soleh adalah yang memenuhi hak Allah dan hak makhluk, yang melaksanakan, yang memiliki ilmu yang bermanfaat dan amal soleh. Itulah dikatakan soleh, kata Imam As-Sa'di dan yang lainnya. Wa qala ta'ala an malikati Saba. Allah Ta'ala berfirman menukilkan ucapan Ratu Saba. Saba di mana Saba? Saba di mana? Perlis ke Vietnam.
Ingat tak? Ya Sabak itu di mana? Sabak di mana? Iya, Sabak di Yaman. Sekarang di mana itu? Ma'rib. Pusat pemerintahannya dulu bertempat tinggal di Ma'rib. Yang ada bendungan Ma'rib itu, yang habis itu jebol, hancur. Hancur setelah tentunya apa? Setelah masa pemerintahan Nabi Sulaiman, jauh setelah itu. Setelah Ratu Sabak wafat tentunya. Apa ini? Dikatakan wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Dan saya berislam kepada Allah Rabbul Alamin bersama Nabi Sulaiman. Baik. Wa qala anil hawariyin. Dan Allah berfirman menukilkan kaum Hawariyun. Hawariyun kaumnya siapa? Ya. Ya. Iya, para sahabatnya Nabi Isa, penolong Nabi Isa. Baik. Innahum qalu, sesungguhnya mereka mengatakan amanna washhadu bi annana muslimun. Kami telah beriman dan persaksikanlah bahwasanya kami adalah kaum muslimin. Jadi Hawariyun juga muslimun. Baik, tidak memilih agama-agama yang lain. Wa qad wasafallahu fi suratil Fatihah. Ini masih ucapan siapa? Imam Ibnu Rajab. Allah telah mensifati, menggambarkan bahasa mudahnya ya. Di dalam surat Al-Fatihah as-sirat. Sirat itu siratul mustaqim bi annahu siratal ladzina an'amta alaihim. Yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat kepada mereka. Jalan orang-orang yang mendapatkan nikmat. Tsumma sammal ladzina an'ama alaihim fi suratin nisa. Kemudian Allah menyebutkan orang-orang yang dia beri kenikmatan tadi dalam surat An-Nisa, wa ja'alahum arba'ata asnaf. Allah menjadikan mereka ada 4 jenis. An-nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-sholihin. Wasyuhada'a was-sholihin. Ayo, baik. Nah, siapa yang ingat anak-anak 4 orang yang mendapatkan nikmat, orang yang di atas siratul mustaqim? Siapa saja? 4 itu. Siapa anak-anak yang ingat ini tadi? Ayat dalam An-Nisa. Yang sudah hafal An-Nisa insya Allah tahulah. Sholihin coba. Siddiqun. Wah, susah juga tangannya nih. Syuhada. Pas tuh. Kurang 2. Kurang nomor 1 dan nomor 4. Abdurrahman. Apa? Apa tadi? Solihin. Bukan, tak masuk di situ. Oh iya, Abdullah. Nabiun. Iya, Nabi. Itu nomor 1. Yang keempat apa? Solihin. Iya, betul. Sudah 4. Sudah betul. Jadi apa? An-nabiyun wasiddiqun wasyuhada wasolihun. Baik. Kemudian fadalla ala anna haula'i kullahum ala hada siratil mustaqim. Maka penjelasan Allah tadi dalam An-Nisa menunjukkan bahwasanya mereka semua berada di atas jalan yang lurus. Fala yakhruju anhum illa, maka tidak keluar dari mereka kecuali 2 kemungkinan. Imma maghdubun alaihim, boleh jadi dia adalah maghdubun alaih, orang yang dimurkai. Kira-kira anak-anak sudah pernah dengar belum? Orang yang dimurkai itu golongan mana orang yang dimurkai? Ada yang pernah dengar? Ya, memang orang kafir. Cuma kafir yang jenis mana? Bani Israel pun masih umum, ya. Yahudi, betul. Yahudi dimurkai. Yahudi dan para ulama yang tidak mengamalkan ilmunya. Yang kedua, apa? Sobiin berarti ikut mana? Dohirnya ikut nanti yang kedua. Yang kedua nanti. Wahuwa man arafa sirata wa salaka ghairahu amdan, yaitu orang yang mengenal, sudah tahu jalan tadi, namun dia menempuh jalan yang lain dengan sengaja. Sudah tahu kebenaran kemudian sengaja memilih yang lain. Sudah tahu dalil sengaja menyelisihinya. Kal Yahudi wal musyrikin, seperti kaum Yahudi dan musyrikin setelah tegak hujah. Iya, betul. Kemudian kemungkinan kedua wa imma dhalun, orang boleh jadi mereka adalah orang yang tersesat. Nah, anak-anak kira-kira mencoba dulu. Yang dhalun siapa? Tersesat. Tadi ada Yahudi sudah. Aywa, Nasara, betul. Dan orang-orang yang beramal tanpa memiliki ilmu. Jahilun yasluku
ghairas sirati jahla, yaitu orang yang jahil. Dia menempuh selain jalan tadi karena kejahilannya. Iya, karena tidak mau belajar. Wa yadhunnu annahu sirata, dan dia menyangka itu adalah sirat. Seperti kata Syekhul Islam di dalam Iqtidak Siratul Mustaqim, yaitu mereka Nasara dan para ubat juhal. Nasara dan para ahli ibadah yang jahil. Wa haqiqatul Islam, kata Imam Ibnu Rajab, hakikat Islam alistislamu lillahi ta'ala walinqiyadu li ta'atih, yaitu pasrah kepada Allah Ta'ala. Pasrah dengan cara apa? Mentauhidkan Allah dan tunduk patuh kepada ketaatan kepadanya. Tunduk patuh dengan menaatinya. Baik. Ini berarti apa? Gimana kita katakan ini hampir sama dengan ucapan siapa? Anak-anak, ucapan Imam Ibnu Rajab, Islam adalah istislam dan inqiyad. Ini seperti ucapan siapa? Sambil mengingat anak-anak, ya. Syekhul Islam yang mana dulu? Bukan. Jelas, memang sebenarnya Syekhul Islam sudah bicara sebelum itu, ya. Imam An-Najdi. Imam An-Najdi. Siapa Imam An-Najdi itu? Ya, siapa nama Imam An-Najdi? Nah, jawab yang lain. Anak-anak yang lain, siapa nama Imam An-Najdi yang menulis buku Usulus Salasah? Oh, ya, Muhammad bin Abdul Wahab. Berarti kesimpulannya Imam Ibnu Rajab Wahabi bukan? Hah? Kan sama kata-katanya. Mereka bilang Ibnu Taimiyah Wahabi, berarti Ibnu Rajab Wahabi lah. Iya, siapa ikut siapa sebenarnya? Siapa yang mencontoh siapa? Jelas? Ini Imam Ibnu Rajab ulama tahun 800-an, 800 Hijriah. Sementara Imam An-Najdi itu ulama 1200-an. Jelas apa? Jauh sebelum beliau lahir, Imam Ibnu Rajab sudah wafat lebih dahulu. Jadi Imam An-Najdi tidak membuat ajaran sendiri. Beliau sekedar mencontoh ulama-ulama yang terdahulu dengan dalil-dalil yang jelas sesuai dengan yang beliau mampu. Kemudian wa amal Islamul khas. Ini masih ucapan Imam Ibnu Rajab, ya. Adapun Islam yang khusus, fahuwa dinu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka dia adalah agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mundu ba'asallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, semenjak Allah mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam yaqbal min ahadin dinan ghaira dini. Allah tidak menerima dari siapapun juga suatu agama yang selain agamanya, selain agama Nabi Muhammad tadi. Wa huwal Islamul khas, dan itulah Islam yang khusus. Wa ja'ala baqiyatal adyani kufra. Allah menjadikan agama-agama yang lain sebagai kekufuran. Kalau ikut Nabi Muhammad baru dikatakan Islam dan Muslim. Lima tadammana tibauha minal kufri bidini Muhammad. Karena kalau mengikuti agama-agama yang lain berarti ini mengandungi kekufuran kepada agama Muhammad. Tidak mau mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wal maksiyati lillah, dan juga mengandungi kemaksiatan pada Allah. Fil amri bittibaih, di dalam perintah Allah untuk mengikuti Nabi Muhammad. Jelas, ikut Nabi yang lain, ikut agama lain berarti tidak ikut Nabi Muhammad. Kemudian fa innahu laisa hunaka illa ahadul amrain. Tidak ada di sana kecuali salah satu dari dua perkara. Yang pertama, imma alistislamu lillah walinqiyadu li ta'atih. Boleh jadi pilihan pertama adalah yaitu pasrah, tunduk kepada Allah dan patuh untuk menaati Allah, wa awamirih, dan perintah li ta'atihi wa awamirihi. Akhirnya ada hak lah, ya. Wa awamirih, perintah Allah. Iya, ini perlu mudhof ilaihnya seperti yang sebelumnya. Wa huwa dinul Islam, dan itu adalah agama Islam. Alladzi amarallahu ta'ala bih, yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Siapa anak-anak yang hafal? Perintah untuk kita masuk Islam, kita setia pada Islam, ikut Islam. Oh, bukan. Yang diminta dalilnya. Contoh dalil dalam Quran, misalkan tentang pentingnya ikut Islam. Kalau ikut yang lain rugi atau apa? Ya, Adam. Wa inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Hai, bukan main itu dulu lah. Allah yahdik.
Bilang amin. Mudah-mudahan dapat hidayah. Aduh, aduh. Siapa yang ingat dalil yang lain dari anak-anak? Ya, Abdurrahman. Apa? Janganlah cuma gitu aja. Adidul Islam. Lihat Qurannya dalam ayat yang mana itu. Misalkan wamai. Nah, kita sudah kasih bantuan sedikit. Wamai. Ya. Oh, bukan yang itu. Itu masalah takwa. Wamai ya be. Insya Allah banyak yang hafal kok. Wamai ya be. Ya, Abdurrahman. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin dan seterusnya. Baik. Kemudian dikatakan di sini inilah perintah. Yaitu apa? Di antara perintah untuk ikut agama tadi. Walaupun perintah datang dengan beberapa pola kali ini. Wa immal maksiyatu lillah atau pilihan kedua adalah maksiat kepada Allah wal mukhalafatu li awamirih. Tak tahu ini kenapa haknya hilang ya. Dua-duanya hilang jadi koma di situ dan menyelisihi perintah-perintah Allah. Wadzalika yastalzimu ta'atas syaitan. Itu membawa konsekuensi taat pada setan. Iya, kalau tidak taat pada Ar-Rahman, berarti taat pada setan. Kalau tidak mau membaca kalamur Rahman, dia akan membaca kalamus syaitan dan seterusnya. Kalau tidak termasuk auliaur Rahman, ikut auliaus syaitan. Li'anna syaitan ya'muru bisuluki turuqil lati an yamini sirati wa shimalih. Karena setan memerintahkan untuk kita ini menempuh jalan-jalan yang di sebelah kanan dan kiri dari siratul mustaqim. Sehingga apa? Tergelincir ke kanan atau tergelincir ke kiri. Naudzubillah. Padahal di bawah adalah neraka. Kalau ingin selamat, setia di atas sirat sampai ke surga itu. Wa yasudu an suluki siratil mustaqim, dan setan menghalangi kita dari menempuh jalan yang lurus. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam ayat yang sering dibaca oleh ya kita dan keumuman muslimin ya, yang sering dijadikan acara yasinan itu. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Bukankah aku telah memerintahkan pada kalian wahai bani Adam, jangan kalian menyembah setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Karena sesungguhnya dia adalah musuh yang jelas untuk kalian. Jelas permusuhannya walaupun zatnya tidak jelas di mata kita. Wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Dan sembahlah aku. Inilah jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus adalah tauhid, tauhidul ubudiyah. Kalau jalan yang lain, ikut setan. Kemudian, wa qala ta'ala hakiyan anis syaitan. Allah Ta'ala berfirman menceritakan ucapan setan. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Setan mengatakan, maka dengan sebab engkau menyesatkan saya ya Allah. Ma-nya adalah ma masdariyah. Ma dengan yang setelahnya kita pilih masdar bi ighwaika apa ini? Bi ighwaika iyai, dengan sebab engkau menyesatkan saya. Maka saya benar-benar akan duduk mengintai mereka. La aqudanna lahum la aqudanna muraqiban lahum, mengawasi mereka. Yang lain mengatakan shad dan lahum, yaitu menghalangi mereka. Siratal mustaqim, yaitu di atas jalanmu yang lurus. Maf'ul bih dari la aqudanna, duduk di atas jalanmu yang lurus. Baik, menghalangi untuk orang melintas. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim. Kemudian benar-benar saya akan mendatangi mereka dari arah hadapan mereka. Yaitu aku jadikan mereka ragu tentang akhirat sehingga malas untuk mengejar akhirat. Wa min khalfihim, dan aku mendatangi mereka dari arah belakang mereka. Menjadikan mereka sangat cinta dengan dunia dan berusaha untuk kekal di dunia. Wa an aimanihim, dan dari arah kanan mereka, sebelah kanan. Yaitu melemahkan semangat mereka untuk beramal soleh. Wa an syama'ilihim, dan dari sebelah kiri mereka, menjadikan mereka bersemangat untuk melakukan keburukan-keburukan. Sebagaimana disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir dan juga disebutkan oleh Ibnul Qayyim di dalam kitab beliau Miftah dari Sa'adah, menukilkan dari ucapan para salaf. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau tidak mendapati kebanyakan mereka itu bersyukur. Apa sisi syukur di sini? Yaitu sudah didatangkan kebenaran, tidak mau mensyukurinya untuk menaatinya, malah memilih yang lain. Ini namanya apa? Tidak bersyukur.
Qala khruj minha mad'umam madhura. Maka Allah menjawab, keluarlah engkau dari kerajaan langit. Ha, di sini kembalinya dhamir kepada isim dohir yang tidak nampak, tetapi dipahami dari siyak. Keluarlah engkau dari kerajaan langit ini dalam keadaan tercela dan terusir. Naudzubillah. Lamang tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajmain. Demi kebesaran kami, apabila orang yang mengikuti engkau dari mereka, dari siapa itu? Dari Bani Adam, termasuk juga tentunya apa? Keumuman jin, justru memilih ikut iblis, maka benar-benar aku akan memenuhi neraka jahanam dari kalian semuanya. Ini ancaman, naudzubillah. Wa qala ta'ala, ini masih menukilkan apa? Ucapan-ucapan setan. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard. Dia mengatakan, iblis mengatakan, wahai Rabbku, dengan sebab engkau menyesatkan saya benar-benar akan memperindah untuk mereka di bumi. Iya, kemaksiatan nampak indah, masjid nampak tak ada apa-apanya. Tapi kalau ke diskotek nampak sedap. Diskotek atau apa itu tempat-tempat maksiat yang lainnya. Baik. Demikian pula ajaran Nabi nampak berat dan susah dan tidak mengenakkan, sementara ajaran yang lain nampak serba membahagiakan. Ini diperindah oleh setan. Wala ughwiyannahum ajmain, dan benar-benar saya akan menyesatkan mereka semua, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali para hambamu dari mereka yang dibebaskan. Kata para salaf, mukhlisin fayakunu minal mukhlasin. Mereka ikhlas untuk Allah, memang memurnikan dirinya untuk Allah. Maka dengan itu mereka dibebaskan dari tipu daya setan. Jadi mukhlasin maknanya mukhlisin yang kemudian dibebaskan oleh Allah, diselamatkan dari setan. Sebagaimana kata para salaf. Qala hadza siratun alayya mustaqim. Allah mengatakan ini adalah jalan yang lurus, menjadi tanggung jawabku untuk menjaganya. Baik. Mustaqim sebagai naat dari sirat, dipisahkan dengan jar majrur, dan ini boleh, tak masalah. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Sesungguhnya para hambaku, engkau wahai iblis tidak memiliki kekuasaan atas mereka. Makanya yang sering didatangi apa itu? Pontianak kah atau bantal peluk itu, pocong siapa biasanya? Orang-orang yang punya pikiran-pikiran horor-horor itu. Ahli tauhid jarang didatangi macam itu. Kalaupun didatangi, insya Allah setannya yang kalah. Makanya setan merasa rugilah datang ke salafi, datang aja ke orang-orang sufi. Seperti yang datang ke rumah kemudian cerita, saya punya kesaktian ini, saya boleh melihat penunggu-penunggu itu. Tahu-tahu setiap malam dia ketakutan, tak mampu tidur. Terlalu banyak yang datang dan boleh dilihat. Kita yang tak mampu lihat setan, kita hidup santai aja, tidur santai, boleh mimpi makan es krim apa, tidak diganggu, tidak dikacau. Nah, ya itu juga. Nah, sementara yang ahli syirik seperti sebagian jiran-jiran yang di sana itu mengatakan, saya tak mampu tidur ketika saya di hospital. Lihat ada yang duduk di situ, ada yang bertenggek di atas apa katanya itu almari lah. Kita yang ahli tauhid, insya Allah kita jadi ahli tauhid, kita tak mengalami yang susah payah macam itu. Baik. Selesai dari tafsir Ibnu Rajab Al-Hambali. Memang beliau punya kitab tafsir, kata para ulama. Kemudian kita masuk kita tambah sedikit lagi. Wahadal Islamul madhkuru fi hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Islam ini yang disebutkan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma huwal Islamul khas, yaitu Islam khusus. Li'anna fihi syahadata anna Muhammadar Rasulullah. Karena di dalamnya ada kalimat persaksian bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Summa inna hadal hadis, kemudian sesungguhnya hadis ini, hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari itu, ya dulu ala anal Islam lahu khamsu da'aimil idham, menunjukkan bahwasanya Islam memiliki lima penopang yang besar, 5 tiang besar. Wahia arkanuhul khamsah, yaitu rukun-rukunnya yang 5, ya tiang utama yang 5. Ar-ruknul awal syahadatan. Rukun pertama adalah 2 kalimat syahadat. Baik, karena hadisnya mengatakan syahadah, maka kita syarah kalimat-kalimat itu semampunya. Awas syahadatul lughatan tatadammanu al-ikhbar wal iqrar. Syahadah, persaksian secara bahasa mengandungi pengkhabaran, pemberitaan, wal iqrar, pengakuan.
Al-mabni alal ilm, yang dibangun di atas ilmu. Makanya syahadah tidak dibangun di atas zon, tapi atas ilmu. Sebagaimana makruf, syarat sahnya syahadat adalah apa? Al-ilmu di antaranya. Qala Allah Ta'ala, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Kecuali orang yang bersaksi dengan kebenaran dalam keadaan mereka mengetahuinya. Bukan sekedar ikut-ikutan, tapi memang tahu ilmunya sehingga bersaksi dengan benar. Wa qala jalla dzikruh wa ma syahidna illa bima alimna. Kata saudara-saudara Yusuf, dan kami tidak bersaksi kecuali apa yang kami ilmui, yang kami tahu. Wa ma kunna lil ghaibi hafidhin, dan kami tidaklah mengawasi perkara gaib. Mereka tak tahu ternyata Bunyamin tertuduh menjadi apa? Pencuri itu, menurut ceritanya bahwasanya namanya adalah Bunyamin dan semacam itu. Kemudian qala al-allamah Ar-Raghib Al-Asbahani rahimahullah, wa syahadah qaulun sadirun an ilmin. Yang namanya persaksian adalah ucapan yang munculnya dari ilmu, hasala bi musyahadati basirah au basar, dihasilkan dengan persaksian mata hati atau mata kepala. Yang penting apa? Mencapai tingkat ilmu, bukan persangkaan. Seperti kita bersaksi Muhammad Rasulullah, walaupun mata kita belum pernah lihat, tapi basiroh kita telah mencapai itu. Karena apa? Dalil-dalilnya jelas. Selesai dari mufradat al-fadil Quran. Kita tambah sedikit lagi. Fala budda min talabil ilmi hatta takuna syahadatuhu mu'tabaratan indallah. Maka wajib kita belajar. Wajib seseorang itu belajar sehingga persaksiannya itu terpandang di sisi Allah. Bukan asal ikut-ikutan, tetapi memang tahu ilmunya. Wa qauluhu la ilaha illallah, yakni la ma'budah haqqun illallah. Baik, haqqun sebagai apa? Sebagai khobar dari la, ma'bud sebagai isim la. Allah Dzalla Allah sebagai badal dari haqqun. Wa la mustahiqun li ayyubada illallah. Makna yang lain, tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Qala al-Imam Tabari rahimahullah fi tafsir qaulillahi ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah, lagi-lagi apa? Persaksian dibangun di atas ilmu, bahwasanya tiada sembahan yang benar kecuali Allah. Yaqulu ta'ala dzikruhu li nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah yang tinggi penyebutannya, tinggi pujiannya, berfirman pada nabinya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'lam ya Muhammad, maka ketahuilah wahai Muhammad, annahu la ma'buda tambagi, la ma'buda tambahi lahu au tasluhu lahul uluhiyah. Tidak ada sesembahan yang mana layak untuknya uluhiyah, wa yajuzu laka walil khalqi ibadatuh, dan yang mana engkau dan makhluk boleh menyembahnya, illallah, kecuali Allah. Agak panjang ya, selalu kalam Imam Tabari itu panjang-panjang di dalam menafsirkan. Nah, kemudian ditahdzib oleh Imam Ibnu Katsir. Selesai dari Jami'ul Bayan. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.